Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'matil ikhwan walladzi jama'ahum bi taufiqil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul Qur'an wal fudala para alim, para kiai, sesepuh dan tim sepuh tokoh masyarakat yang kami hormati, kepada jamaah Yasin Tahlil, bapak-bapak sekaligus ibu-ibu yang kami hormati, kepada ketua Tahmid Masjid juga beserta stafnya yang kami hormati, dan khusus kepada Gus Ong selaku Dewan Pembina Ruqyah 4 Dimensi yang sangat kami taati dan sangat kami banggakan. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin para jamaah semua yang kami hormati, berhubung pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun jamaahnya saat ini banyak yang lagi ada tugas di luar, waktunya kebersamaan ya tidak mengurangi rasa hormat. Kita juga bisa hadir, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah dan diberikan pahala yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat semua yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dijadikan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua yaitu lanjutan dari istighosah, pembacaan yasin, surat-surat yang nanti pembacaan yasin insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Agus Yono. Bacaan surat-suratnya nanti Ustaz Yono dan selanjutnya yaitu istighosah akan disampaikan oleh Ustaz Rahman Arif. Nanti kegiatan inti atau mau'izah hasanah yang inti mengenai tentang ruqyah akan dipimpin langsung oleh Dewan Pembina yaitu Gus Ong dari Surabaya. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin Allah Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Sa'ulillahi mananawmul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa inna hadrati khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa qarabati wa tabi'in wal ulama wa amilin wa musannifina wa muqin wa tamin jadina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Al-Jilani Syai'ulillahi wa na'lamu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa inna arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa akhwatina wa akhwatikum wa ustadina wa ustadikum wa ulatina wa ulatikum wa masalikina wa masrikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati kaffah wa liman asana ilaina biyadil khairina ta'ala kulis Kudir Sayyidillahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa akhwatina wa akhwatikum wa ustadina wa ustadikum wa ulatina wa waladikum wa masalikina wa masrikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati kaffah wa liman asana ilaina biyadil khairina ta'ala kulli syai'in khususan almarhumah ahli kubur jamaah Masjid Nabawi Salam Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
jalah wa bisafaati rasulillah wa ala biniyatil khabir hajjatin hajjatikum hajjatikum wal akhirah kabili hajjati semua jamaah Masjid Nabawi Salam Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah Alazim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول 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 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا قدير 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 يا الله يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا
وسميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا هادي يا عليم يا قدير يا مبين 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 يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا فتاح يا رزاق 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 يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رحمن يا رحيم 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 يا لطيف 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. تقبل منا
وكن بقدر يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبعك وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أنزلناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوا ما قذفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما علم الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أكثر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا يعبد الذي فطر إليه ترجعون أتخذ من دونه أولياء الرحمن بذر الله ولعمه شفاعتهم شيئا ولا ينفذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة وما ليتكم يعملون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا إلى قومه من بعده من جند إلى السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فهم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كأنما قبلهم من القرآن أنهم لهم لا يرجعون وإن كان الناس لدينا محضرون ويقولون من الأرض وما تدخلونها لخرجنا من أخبار فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من الأعيان ليأكلوا من ثمره ومن أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت
في الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويقولون لنا مثلكم منهم ولكيفهم مجرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى يتكون دون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبك النار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا خلقنا ذريته في القرآن المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ لهم فلا صرخ لهم ولهم ينقذون إن رحمة منا ومتاع إلى حين وليحكم لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لكم لو يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئة واحدة تأخذهم وهم يحسنون فلا يستطيعون خشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الموعد الرحمن وسبق المرسلون إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم جميعا بينها ينظرون فإن عملنا فيه شيئا فلا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم بأصواتهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوما من رب رحيم فانتصرنا أيام كريمين ألم نكن بني آدم وقابل الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبد هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تؤمنون هذه جهنم التي كنتم تعبدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبوابهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لفتناهم إلى مكانتهم فلو تقعوا ولا يرجون ومن أمره نقص الخلق أفلا يعقلون ومن جبل ينبغي إن إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم من الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وبلوناها لا فمنها لكم ومنها يأكلون ومن فيها منفعا الشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ويستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصورون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أن
خلقناهم من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه علمه الإنسان لا يرانين فمن الذي أنشأه أنزل الهروة وهو في كل خلق عليم الذي كان لكم من الصبر مقدر نراه فإذا أنتم منه توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدمير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل 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 فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله
ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. بذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك المؤمن محمد رسول الله
بالغفر آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صاحب الغفر آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير ربنا الكافي بصدق الكافي وقدر الكافي لكل كافر فما الكافي وأمرنا الكافي العظيم الله الكافي وابن الكافي بصدق الكافي وقدر الكافي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kang kawula muliaken, kang kawula hormati Gus Ong ingkang tebih-tebih nyempataken waktune ngrawi undangan jamaah Masjid Nabawiyah Salam untuk memberikan sedikit ilmunya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, khususnya Gus Ong, seluruh amalnya mulai awal dari akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ungkapan dari Gus Maksum. Beliau ini adalah pendiri dari salah satu putra dari pendiri Pondok Lirboyo, bahwasanya setiap santri atau kita yang ditakdirkan beragama Islam itu hendaknya berilmu, atau kalau nggak bisa berilmu ya jaduk lah. Jaduk itu artinya bisa menguasai keadaan. Jadi diharapkan setiap santri atau setiap kaum muslimin itu bisa menangani semua permasalahan kehidupan, mulai permasalahan yang terkecil sampai terberat. Berdasarkan dari itu, kita takmir ini berusaha untuk bagaimana meningkatkan pertama ketakwaan kita, dan yang kedua meningkatkan pengetahuan ilmu kita.
Makanya kita undang narasumber kita, yaitu Gus Ong niki, yang memang beliau ini adalah pakar daripada ahli ruqyah. Makanya nanti pada waktu pemateri ini memaparkan materinya, materi hari ini adalah materi kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita diajari cara membuat atau cara membuat supaya ada keberkahan di air, atau ada usaha dari kita untuk membuat sesuatu itu bisa bermanfaat bagi orang lain, khususnya dengan media air. Itu materi yang kemarin. Nah, materi hari ini tadi saya lihat materinya adalah membedah sihir. Kita nanti diajari bagaimana cara memilah-milah ini mana ini sihir, mana ini santet dan sebagainya. Nanti lebih jelasnya langsung akan dipaparkan oleh Gus Ong. Tapi sebelum Gus Ong ini memaparkan materinya, harapan saya nanti kita komunikasi interaktif ya. Panjenengan yang punya masalah komunikasikan. Mumpung di sini beliaunya, kalau panjenengan itu ikut pelatihan di luar, panjenengan dikenai biaya dan sebagainya, ini mumpung gratis, panjenengan maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya. Pertanyaan dari saya, Gus, bagaimana cara membedakan misalnya ada perubahan di fisik kita, entah itu bingung, entah itu loro, entah itu apa saja, pokoknya perubahan fisik kita, apakah ini itu berasal dari gangguan makhluk yang lain atau memang wayai loro? Itu ciri-ciri ini piye, Gus? Nah, ini pertanyaan saya nitip untuk disampaikan kepada Gus Ong, kepada materi. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya taklimi para kiai, para tokoh, para takmir Masjid Nabawi Salam, mobil khusus ketua takmir ingkang kula hormati, ingkang kula takzimi, beserta segenap jajaran takmir. Tak lupa juga kepada semua jamaah Masjid Nabawi Salam yang hadir pada malam hari ini. Juga tidak lupa kepada seluruh hadirin yang dari pengurus dan juga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kalau panjenengan masih diberikan kesempatan mengikuti kegiatan rutin istighosa di Masjid Nabawi Salam menikah. Mugi-mugi kula panjenengan tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan pertolongan, tetap diberikan kenikmatan inggih menika nikmat sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, untuk menyingkat waktu ya, dan badan terlalu waktu ini melanjutkan dari materi yang pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara ruqyah secara dasar, bagaimana membuat air asma, bagaimana cara
meruqyah keluarga kita. Pada kesempatan malam ini dengan tema membedah sihir, santet, dan bagaimana cara penanganannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah pernah mungkin semuanya ketika saya mengatakan santet, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Bagi bapak-bapak mungkin apa, Pak? Masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Nah, boleh tuh nih, kalau kita ngomong, misalkan saya ngomong santet, apa yang terlintas? Ilmu gaib, paku, masuk nggih, ngoten nggih. Sihir. Jadi sihir santet niku sejak zaman dulu sudah ada. Kadang kula niku ditanyakan begini, kan ada momen pelatihan santet. Ya apa wong-wong kok diajari santet? Jadi saya jelaskan bahwa pelatihan santet meniko mengajarkan, menjelaskan bagaimana prosesnya santet itu terjadi. Bukan saya mengajak untuk jadi tukang santet. Betul-betul. Sama dengan kita belajar bela diri, boten diajak uang kabeh pokon gelut tukaran, boten kengken tawuran. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan selamat dari kejahatannya. Misalkan kita belajar bela diri, sehingga kalau ada musuh yang menyerang, kita tahu cara menangkalnya. Sama dengan santet. Nah, pun minimal semerap lah. Maka kalau orang itu sudah tahu, maka bisa melakukan preventif atau pencegahan atau antisipasi. Jadi santet niku pertama saya jelaskan secara umum, santet niku macam-macam. Dari sihir santet niku. Jadi macamnya sihir niki macam-macam, Pak. Macam-macam, Bu. Wonten sihir tafrik. Sihir yang memisahkan antara pasangan. Jika itu tukaran gak ono masalah, tukaran bendino. Suami istri tengkar sampai yang menyebabkan perceraian. Itu bagian dari sihir. Namanya sihir tafrik. Tapi tidak semua yang orang bertengkar itu dikatakan kena sihir. Ini tidak boleh begitu. Nah, itu kok tukaran terus bendino, jangan-jangan itu kena sihir. Ini siapa tahu nih memang pun hobi tukaran, memang hobi. Nek boten tukaran ngelumbasi misalkan ngoten. Wonten Pak, orang itu kalau tidak marah, kalau tidak tengkar itu gelisah. Ini bagian dari masalah psikologi juga. Makanya nanti akan sedikit saya jelaskan terkait psikologi. Nek dawuhe Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, nggih, sing dikenal Imam Suyuti. Niku nek kita mau memahami tentang ruqyah, pertama kan ruqyah sudah tahu nggih. Maka seorang praktisi itu harus memahami tentang pola psikologi manusia. Karena santet ini nanti bagian dari itu. Nah, nanti lanjut nyambung kalian ingkang pertanyaan wau nika. Jadi santet niku wonten sihir-sihir yang sihir menyakiti. Jadi orang yang ditargetkan di sihir atau di santet itu sakit semua badannya. Sampai wonten sing terasa tertusuk paku. Ada yang terasa panas kayak terbakar api. Ini efeknya. Ada santet itu yang membuat orang gelisah, bingung. Dibawa bingung, linglung sampai akhirnya pekerjaannya tidak terurus,
keluarganya tidak terurus, akhirnya dia menjadi gila, majnun, macem-macem. Nah, jadi kalau saya menjelaskan tentang macam-macam santet ini sampai subuh bukan selesai nanti. Nah, yang penting itu bagian dari sihir gitu. Nah, kemudian kalau kita memahami bagaimana sih prosesnya sihir itu, saya jelaskan. Wonten pertanyaan, apakah sihir santet itu menggunakan media jin? Napa terus jin dikongkon ngirim paku melbu badannya? Apakah seperti itu? Loh, ini kan di masyarakat masih mungkin banyak yang menjadi pertanyaan ya, masih temen tah metu paku tah nek dijogok kok kadang metu paku temen. Nggih. Makanya kita harus perlu memilih dan memilah. Soalnya ngapunten sakniki niku kuwata tontonan yang tidak menjadi tuntunan, hiburan mawon gitu. Tidak boleh kita menjadikan sebuah konten atau tontonan dijadikan tuntunan, sehingga mempercayai bahwa nek santet itu kayak ngono, kok akhirnya ditarik metu pakune. Nah ini ranahnya nanti ada di ranah psikologi santet itu bagaimana. Para hadirin yang dimuliakan Allah, karena banyak di masyarakat luar itu, apalagi yang sekarang wonten lagi viral, pesulap hitam putih kali Gus Jadat, nah ini bagaimana? Sing pirasa sitoke ilmu itu logis, sing pirasa sitoke ilmu hikmah, tidak bisa dijangkau dengan logika. Apa benar nek santet itu tidak bisa masuk akal? Sing jare situ emang tidak bisa, semua itu harus logis. Maka saya katakan pada malam hari ini bahwa teori magis itu harus logis. Santet itu bisa diilmiahkan. Mulanya kita harus membedakan dulu. Pertama, santet itu bisa dilakukan dengan media jin, istighdam bil jin, minta pertolongan kepada jin, atau isti'anah bil jin, minta pertolongan, atau kita punya perewangan jin. Biasanya orang yang melakukan seperti ini bukan dukun, bedakan ya. Orang sekarang itu mengartikan kata dukun itu merupakan kata yang konotasi negatif. Saya ulangi, bahwa orang mengartikan kata, ketika saya mengatakan dukun, kayak elek Pak, nggih. Ya Bu, kayak wah itu dukun. Padahal kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, wali-wali dulu, itu dukun kabeh. Dukun itu artinya ahli. Ini bedakan, ini ilmu. Dukun itu artinya ahli. Wonten dukun bayi jenenge ahli berbayian. Elek napa mboten? Mau positif. Sampeyan ndak ada dukun bayi bingung loh. Dukun pijet baik apa buruk? Dukun calak, dukun sunat. Gak ono dukun sunat biyen gak sunat bapak-bapak nih. Loh, dari sini kita memahami bahwa dukun itu merupakan sebuah keahlian. Dukun santet berarti ahlinya santet. Ngoten Bu. Dukun pijet berarti ahli pijet. Jadi jangan menjustis bahwa nek dukun itu pasti jelek. Nah, dukun cabul berarti ahli cabul. Nih, itu keahlian. Nah, keahlian ini akan menjadi sebuah nilai, akan menjadi sebuah hukum ketika ada ilat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Dan nek disematkan kepada pencabulan, maka hukum cabul, dukun cabul. Disematkan kepada santet, maka dukun santet. Ini yang membedakan baik dan buruknya. Nah, singkat bahwa
pertama kita tidak boleh mengartikan bahwa dukun itu sesuatu yang negatif. Ya karena kita sudah tahu sekarang, bagi yang tidak tahu ya biarkan, namanya juga belum tahu. Pun sekarang tadi saya menjelaskan bahwa santet atau sihir itu yang pertama bisa dengan menggunakan media jin. Oke? Orang yang melakukan sihirnya bisa minta tolong jin. Maka sihir ini bisa menjadi negatif. Kalau cuma minta tolong, isti'anah, itu masih ditafsir oleh para ulama. Bahwa kita tahu di dalam surat An-Naml, kisahnya Nabi Sulaiman saat ada sayembara itu jin juga menyatakan dirinya untuk berpartisipasi. Qala ifritum minal jinni. Kemudian ada lagi dari manusia, ada yang mengatakan Asif bin Barkhayah waktu itu. Qala alladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saat sayembara mau memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Dari sini bahwa jin itu bisa memindahkan sesuatu dalam bentuk virtual. Contohnya ngeten, Mbak. Katakan ada tukang sihir, dia menggunakan media jin, disuruhlah jin ini untuk pertamanya adalah meletakkan buhul atau sinyal. Saya ulangi, bahwa jin ini biasanya akan ditugaskan untuk meletakkan media. Nah, menjadi kurir, kurir, tukang kirim. Ini bisa menggunakan jin, bisa menggunakan manusia. Media apa mawon? Biasanya tanah kuburan, tulang, tulangnya babi, tulangnya ayam, tulang macam-macam. Wonten sing menggunakan bangkai atau telur busuk, kembang, uya, beras kuning, beras merah, kacang hijau, kolak, cilok. Jadi pakanan ya, ngoten. Jadi media santet itu macam-macam. Ada yang paku yang sudah berkarat, ada berupa misalkan benda-benda seperti benda pusaka. Ini media mawon. Jadi prosesnya itu si pelaku ini entah itu menugaskan orang atau jin. Pertama mengirimkan sinyal dulu. Ini tidak langsung. Nah, setelah contoh misalkan ambil contoh bunga, kembang mawon nggih, gampang nggih, paling gampang nggih. Kembang. Jadi wonten kembang setaman ini dikirimkan ditaruh di lokasi target di rumah biasanya. Nah, kembang itu ditaruh di situ. Tujuannya apa? Tujuannya pertama sebagai media agar connect antara orang yang melakukan sihir dengan yang akan disihir. Mengirimkan medan virtual atau mengirimkan energi yang negatif. Tukang santet niku nek mboten tega ndak akan bisa jadi tukang santet. Orang nek saknoan punya hati itu nggak akan bisa nyantet. Jadi tukang santet itu harus tega. Pertama, terkadang kita melakukan santet tidak kita sadari. Saya selesaikan yang tadi dulu. Nah, setelah media ini sudah ada, tinggal tukang santetnya ini memainkan energi dari kejauhan. Biasanya butuh media peraga, entah itu boneka voodoo atau gedebok pisang atau sesuatu yang dibuat seolah-olah ini adalah target, dengan media foto, dengan media barang-barangnya biasanya, dicukur rambutnya atau pakaiannya ataupun yang lain. Ini hanya media saja. Maka tukang santet ini akan melakukan aksinya. Apa langsung kena? Oh enggak bisa. Kapan target ini akan merasakan imbas santet? Pertama saat target atau keluarganya ini bingung, khawatir, cemas, ragu. Anak kembang, Mbak. Aduh, jangan-jangan ini.
Biasanya nggih, pada umumnya orang nek ngelihat sesuatu yang aneh pasti kepikiran nggih. Loh, ono kembang, wah ini gak beres ini. Sebenarnya ketika kita merasakan gak beres wedi, ini adalah bagian dari membuka gerbang kita. Paham ya? Jadi ketakutan itu adalah celah. Nah, niki mulai masuk. Makanya tidak sadar bahwa santet itu kebanyakan juga diizinkan oleh target. Makanya setiap saya ngisi pelatihan tentang santet, tetap akhirnya saya mengatakan kita wajib iman bahwa sihir gaib itu ada, tapi kita harus lebih yakin bahwa Allah menjaga kita dari itu. Bagaimana Allah tidak menjaga? Wong kula panjenengan pun diajari kali Rasulullah, mau masuk kamar mandi saja kita harus minta perlindungan kok. Napa malih kita masuk ke tempat angker. A'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini merupakan preventif atau pencegahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kula panjenengan mengamalkan itu, insya Allah aman. Sebelum tidur membaca surat Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini preventif, penting ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus kemudian baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai selesai, kemudian ditiupkan ke tangannya. Diusapkan ke seluruh badannya. Insya Allah aman. Sing biasa tindian napa nggih? Tindian nggih. Namanya itu aman. Ada lagi saya dapat ijazah itu membaca ayat kursi. Ayat kursi Pak. Ini ayat kursi ini gak mandi kursi ini sawat mah. Jadi ayat kursi dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ini dibaca ada yang 7 kali saya dapat itu, ada yang 14 kali tanpa nafas. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu. Ngising cepet nek gak kuat. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu nek wala ya'uduhu wala ya'uduhu ki ambaan entek. Dibaca 14 kali. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu juga merupakan perlindungan. Kalau kita punya anak kecil, bayi nangisan sawan, bacakan itu. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu. Sampai ayat kursinya, mboten wala ya'uduhu itu. Dari ayat kursi dari depan wala ya'uduhu nek surup atau subuh, sore nggih, surup niku atau menjelang subuh itu tiupkan. Ubun-ubunnya itu ditiup, insya Allah anak kecil aman. Nah ini yang sering kita lupakan. Mulanya nanti anaknya keganggu jin dan lain sebagainya. Nah kita kalau lewat tempat angker juga membaca seperti itu. Ada lagi yang membuat kita itu kena santet, okay? Karena kita meyakini, ya ini teori psikologi seperti itu. Santet itu ada pertama tadi dengan jin, ya tidak perlu saya jelaskan secara detail, waktunya tidak nutut. Kemudian yang dua disebabkan memang gerbongnya adalah psikis atau pikiran kita. Contoh nih, niki kata paling terjadi kalau nangani pasien itu, saya tanya, kenapa Bu? Waduh, Gus, saya ini kena santet. Loh kok ngerti sampean nek kena santet? Belum tahu, belum yakin, belum pasti sudah mengatakan saya kena sihir. Percaya atau tidak orang yang seperti ini adalah mensugesti dirinya bahwa dirinya kena santet. Dalam hadis qudsi
Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Jadi kalau kita meyakinkan sugesti itu terjadi, kemudian diikuti oleh self talk negatif, bahasa Madura ngoten, atau ucapan sing buruk, wah aku ini kena santet, wah aku ini kena sihir, aku ini kena ini sihirnya kuat, wede iki sing nyerah. Ini akan menjadikan kita secara psikologi ada di gelombang force, turun, sehingga membuat energi yang negatif itu ada di gelombang power. Teorinya begitu. Jadi nek kita meyakini musuh kuat, kita itu lemah. Sama dengan kita tarung, burung tarung harus kalah, akhirnya mentalnya down. Nah kalau mentalnya down, ini akan mudah diserang. Banyak orang yang kena santet dengan sugestinya sendiri, padahal dia betul-betul sing nyantet. Wedi-wedi karepe dhewe. Misalkan dagang bakso lah contoh, atau dagang nasi goreng, sebelah ini dagang nasi goreng, oleh dia gak payu atau lebih sepi ndelok anu rame, akhirnya membuat pikiran yang negatif. Wah iki aku iki kok kena tonggoku iki ngene. Akhirnya lama kelamaan ketika orang itu, saya jelaskan, orang suggestabel, orang yang sugestinya tinggi, orang itu dibagi tiga, suggestabel, medium, dan low. Punya sugesti yang kuat, meyakini itu tidak lama terjadi, dia akan sakit mendadak. Wah nek wah temen nih aku, temen nih kena santet. Nah tambah diomongi begitu, tambah parah nanti. Nih, naudzubillah min dzalik, kita semoga terlindung dari kejahatan santet ataupun dari pikiran kita sendiri. Itu yang kedua. Ini masih banyak kelas-kelasnya itu, dipilah-pilah, tapi tidak mungkin saya jelaskan malam ini. Kemudian yang ketiga, kita menyantet orang tidak sadar. Contoh, banyak orang-orang saking mangkelin nang wong, mangkel nemen. Delokan kan mari ngono. Akhirnya muncul dari orang yang hasud menjadi ain. Bunang ponaane, bunang dulure atau ke orang lain. Akhirnya terjadilah seperti itu. Sehingga ada beberapa orang itu yang nek kerempek elek terjadi. Itu juga santet. Makanya hati-hati. Kita itu tidak boleh gampang-gampang melakukan kejelekan atau meniatkan. Ini harus kita hati-hati. Banyak terjadi seperti ini. Itu santet juga. Dalam teori santet itu ruang energi virtual kita itu terkirimkan, sehingga saat target ini lemah atau bingung, loh, kalau panjenengan niat elek itu sudah jadi kejelekan, ini tinggal masuk atau tidak, ini nunggu nanti. Hati-hati. Nah, santet itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, minimal tahu ya proses ini wow. Pertama, kita bisa berikhtiar dengan cara sering mengamalkan ta'awud. Minimal ya'udzubillah kuata, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ada beberapa ta'awudzat itu, nanti kalau mungkin mau bisa mungkin ada grup atau apa saya kirimkan. Jadi di dalam grup misalkan bagi yang kerso misalkan untuk informasi atau tanya atau konsultasi misalkan sakit dibuatkan grup, nanti bisa dikirimkan nomornya biar saya bisa mengirimkan file. Nanti ada bacaan untuk fokus sihir, membuka sihir bagaimana, cara menghancurkan bagaimana. Jadi amalannya itu macam-macam. Nggak usah banyak-banyak ngamalkan itu, yang penting istiqomah. Misalkan a'udzu bikalimatillahi tammati la yujawizuhunna darrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a min syarri iblis wa junudi, dan seterusnya. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu macam-macam. Sing di sing apik semuanya baik. Sing di sing mandi semuanya mandi. Yang penting kita yakin
bahwa bacaan ini merupakan ajaran dari para ulama yang diajarkan oleh Rasulullah. Singgarai nggak mandi niku keraguan kita sebenarnya niku Pak. Rasulullah pun mengajarkan bahwa nek ono jin itu bacakan ayat kursi. Ada kisahnya kan dalam satu riwayat itu sampai tercium bau gosong. Karena kita iki mandi kagak ya kok diwocokno jin ini tambah. Nah, ini yang membuat membatas antara bacaan itu dengan yang kita tujukan. Jadi kalau kita yakin, nah ini bagian dari pertanyaan bagaimana membedakannya. Kalau memang itu jin, kalau memang ada orang bermasalah dengan jin, gitu, bacakan saja ayat kursi tadi itu, rasakan saja, insya Allah langsung ada reaksinya. Tapi kasus sekarang 90% adalah kasusnya psikis, nggak bisa. Makanya pentingnya kita belajar ilmu psikologi, bukan baru-baru ini saja. Sejak Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu mengajarkan tentang psikologi. Syekh Abdul Hasan Asyadili, Ibnu Sina itu mengajarkan tentang psikologi semua. Mulanya kadang ulang mengajarkan ilmu hipnotis, oh hipnotis kok diajarkan loh. Hipnotis niku ilmu bagian dari psikologi. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan selamat dari kejahatannya. Mulanya santet ngoten. Jadi kembali lagi bahwa sihir niki macam-macam. Kayak tadi nih ada orang psikologi psikis bermasalah kesurupan kok dibacakan tidak selesai, bukan bacaannya yang tidak mandi atau tidak, tapi kita kurang tepat menangani. Contohin apa? Kita punya sarung baju robek bedak didungani ya enggak dijahit, kira-kira nutup jahitan? Tidak bisa. Apik berarti dungo tetap dungo, tapi ikhtiarnya itu harus dilakukan. Jenengan dungo tok nek lapar mboten makan, ya tetap lapar. Mulanya membedakannya gampang. Makanya kalau tahu nanti ilmu psikologi itu ada ciri-ciri. Jadi orang yang memasuki kondisi trans atau namanya dalam kondisi gelombang theta, gelombang pikiran itu wonten beta, alfa, theta, delta. Itu manusia. Semua fenomena baik santet itu akan meliputi semua gelombang ini. Nah, ciri-cirinya nih orang masuk di theta itu, oh hidungnya apa nanti, telinganya warnanya gimana, matanya gimana. Ada kadang orang kesurupan matanya mendelik, ngatain gitu. Oh itu mau jine, jangan salah. Itu di dalam ilmu psikologi diajarkan. Ada yang namanya REM, rapid eye movement. Jadi mata itu bergerak cepat, kadang mendelik-mendelik. Itu bukan karena jin. Semua orang bisa terjadi seperti itu karena itu merupakan fenomena bawah sadar. Makanya kajian tentang alam bawah sadar itu dahsyat. Mulanya ada pepatah mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Mengenali diri
pikirannya. Yang misalkan yang di sini suaminya, maksudnya istrinya. Mungkin istrinya itu sering ngamuk-ngamuk, pelan, makanya ibu-ibu itu hati-hati itu. Orang yang gampang ngamuk itu lebih celah nak santai. Mungkin itu mulai sudah terasa baper kita. Kalau suami kita misalkan kok kelonggaran itu ngopi, masih turun ngopi sih kita. Dapurnya kebun dulu lah. Jadi gak kebun. Ya sih itu santai dulu seperti mau. Jadi begitu ya. Kalau ditanya apakah memungkinkan kena, bisa kan? Kemungkinan bisa. Kalau memang dia punya penangkal yang sebanyak penangkalnya ini bisa mati dulu atau memproteksi sekeluarga, kasih keluarga juga tidak kena. Dia kembali lagi. Apakah setiap penangkal itu pasti menangkal? Ya kembali lagi penangkal dari siapa, buatnya seperti apa. Tetap kondisional, dan bisa kita langsung hubungi dalam satu kasus. Ada santet itu yang santet beruntun. Jadi targetnya satu, ini kalau tidak dihancurkan, kena ke anaknya, ke istrinya, sampai ke 7 turunan. Bagaimana caranya? Ya kita dihancurkan, dirukyah, bisa dirukyah, atau bisa dihipnoterapi. Kalaupun ini dirukyah, tidak akan seperti yang di TV, mungkin keluar paku, geraji, tidak ada seperti itu. Betul duit, enggak orang betul duit itu. Dirukyah, mau duit tentang begini ya, salah satu yang harus kita ukur ini, aliran dari masukan tadi itu, bahwasanya ketika kita tidak ingin kena santet, kita harus yakin bahwasanya kita tidak santet, kan gitu. Jadi kalau kita punya keyakinan ini, kita pasti tidak jadi santet. Siapapun dia kan itu tidak saling berpengaruh, dia untuk sholat tidak kita santet, soalnya dia tidak santet. Nah, permasalahannya itu kadang-kadang keyakinan itu kita mengandalkan panca indera kita, tidak merasa, tidak melihat, apa makanya kadang-kadang kalau kita lihat praktisi itu ini omongan baru. Nah, kadang-kadang kita masuk dulu ini tidak kosong. Kadang-kadang dari konteks itu apa pas kalau ini kosong kita yakin. Nah, bagaimana cara supaya itu kosong? Ini kalau kita tidak misalnya kalau ya Oke, bagaimana cara bisa merasakan? Karena ini basicnya energi. Energi itu tidak bisa didapatkan secara visual, tapi bisa kita rasakan. Contoh aliran listrik, sepur kan rasanya tahu dia sepur. Biasanya kita mengecek kok nyetrum, ini error. Ada yang muncul, mungkin kepengen merasakan atau mungkin seperti itu. Maka caranya adalah bisa dengan diasah. Contoh diasah itu sebenarnya ada orang ini loh amalkan, bisa nanti membuka, bisa tahu caranya. Ini hanya bagian kalau dalam teori psikologi itu ada induksi namanya. Terus nanti apa bisa jelaskan. Kapan ini kita tahu. Orang kalau masuk ke kondisi theta dari tadi kita ini beta, oke? Beta jangan lupa sampai mau masuk dikit. Itu baru masuk ke alfa. Nanti sampai kita bereaksi sampai masuk cek merasakan nikmat gitu. Nikmat sekali. Karena kita berpikir kita terbawa, dibawa sampai ke langit, ke tempat yang indah. Itu merupakan kondisi theta. Tidak ada orang yang tahu. Sampai kita nah sadar itu. Ada yang sampai nggak bunyi. Itu adalah fenomena kondisi theta. Dalam fenomena itu kita akan bisa
ihdinas siratal mustaqim, kita betul. Itu nanti pasti merasakan entah sedikit atau besar. Kok gak enak ini? Nah itu loh. Nah semakin kita merasakan seperti itu akan semakin kepekaan kita di sana. Caranya gampang, hasilnya gampang. Ada yang dengan mirip di ijazah, ini ada hizib, ini ada hizib pembuka. Itu juga bagian cara bagaimana orang ini mengamalkan secara kontinu sehingga dibiasakan dalam kondisi TK. Hasilnya kotor. Mungkin. Kenapa? Nah, misalnya kayak gini nomor dan satu. Nanti lah setelah ini kita kalau mau ada yang praktek setelah ada nanti saya buat pertanyaan lagi. Satu. Oke. Santet, mana santet? Seumpama kita kena santet, cuman kita nggak ke ahlinya, kita pasrah lah kalau belajar ini. Pasrah kok apa santet itu bisa hilang dengan sendirinya apa akan tetap di situ? Manggon yang keluar. Oke. Sudah? Oke. Itu aja. Terus orang ahli ini yakin awalnya dulu sama lo, ada deh. Oke. Kasarnya gitu. Santet apa perasaan yang keluar apa? Oh ya, hilang nanti. Kembali lagi, makanya kita harus diagnosa dulu sesuai dengan kaidah awal yang saya buat itu. Pertama diagnosa. Masalah ini didominasi oleh apa dulu? Kalau masalahnya psikologi ada efek traumatik masih dulu sampai double dengan besar. Bukan doanya, banyak orang yang harus bikin tidak selesai. Bukan karena tidak mandi, bukan. Tidak pas, tadi itu tidak kena ke masalahnya. Sebenarnya teorinya orang sembuh itu hanya menuju ke kondisi healing state. Kalau dia masuk ke kondisi healing state, entah itu diruqyah, dibacakan, pakai air, pakai apapun, itu akan sembuh. Hanya sebagai praktisi harus profesional mengenai akar masalah. Bahwa bermasalah diruqyah, profesor dan kabinjin, nah ini fakta. Mulai pentingnya kita belajar ilmu ruqyah, ilmu santet, ilmu hipnotis, ilmu foto dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengenali akar masalah. Paham ya? Apakah bisa mengurangi? Bisa, tapi kan dari sisi energi bacaan, tidak dari akar. Oleh akar kan jadi masalah gara-gara kopi tahu mangkel dan kocok di 7 tahun yang lalu. Ini tidak bisa hilang. Sama dengan fobia, orang lebih terkecoa. Sebenarnya pembacaan ini membantu untuk menguatkan sugesti. Kembali lagi, ini kan fobia alam bawah sadar, sehingga masih ngomong wangi tadi lebih sama dengan itu tadi. Ada anchor di dalam tubuhnya, dalamnya dari mana? Terus intinya mana? Oke, benar? Sambung. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kita suka guyon kadang terus bukan terkontrol tanpa mengurangi rasa batin saya dan kembali dengan studio. Kalau memang ada kesalahan atau yang tidak berkenan di dalam mana panjenengan studio perlu aku mengapunten. Ini nasional mustaqim. Oke, jadi setelah ini kalau memang ada yang misalkan konsultasi atau tanya nanti setelah acara ini kita mau dan jam misalkan ini setelah ini. Hubungan ini ya, mengenai ini menurut panjenengan Gus, kalau kita tadi ingin merasakan kita harus turun dulu ke eta. Eta itu di konsentrasi dulu dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita itu disuguhi dari bayangan orang yang bisa memvisualisasi padahal yang rata-rata orang itu tidak melihat. Kita nggak bisa melihat, tapi orang tersebut bisa memvisualisasi, bisa melihat. Nah, kalau itu orang kami abang kita lebih jauh, kamu tidak bisa. Padahal ketika
delok. Nah, menurut panjenengan itu enaknya kita itu tak ketok, apa ketok? Apa cukup lewat tadi tadi? Apa kita harus ketok supaya cok? Ketok kan melihat kalau kita harus merasakan itu tadi kan harus ketok. Supaya melihat kita harus ngapain? Apa dibuka mulai apa gimana? Menurut panjenengan kan nanti ketok ambil tak ketok. Tak ketok kan dari nanti ini untuk waktu. Gerapat ini kan itu ada. Panjenengan pribadi. Saya jawab, kalau pertanyaannya menurut saya, tidak semua. Nah, itu ngerti ono waktu tas bagi saya. Nek saya tahu dulu itu ada waktu, saya nggak lewat sunnah. Oke. Terus apakah baik dan tidak? Maka yang paling penting adalah kita tahu akar masalah, maka solusinya selesai. Mumbu itu ketok, mumbu itu gak ketok, mumbu itu kroso ataupun tidak. Pertama ini. Nah kalau misalkan ada orang yang obsesinya saya harus tahu, ya tinggal dia tahu aja. Ada yang harus aku tambah wedi nek ketok apa. Itu kan nyaman dan tidak, masing-masing orang ini memiliki porsi. Jadi nyaman atau tidak, enak atau tidak, itu masing-masing orang punya porsi. Sesama tukang yang misalkan tukang suku itu yang bagian A nggak usah enggak ujian nggak ketok yang ini dengan mana. Ada yang satunya enggak, saya harus kelihatan. Nah, ini kembali kalau pertanyaannya nyaman atau tidak. Kemudian bagaimana yang terkait visualisasi tadi? Nah, jadi objek imajinari. Jadi namanya objek imajinari. Sesuatu yang diobjekkan dalam imajinasi. Sifatnya imajinasi. Kenapa? Karena tidak bisa ditampakkan secara visual fisik. Dohir yang tidak ada. Nah, imajinasi orang ini kita bedakan. Ranahnya psikologi. Kalau di dalam latihan hipnosis itu kita bedakan sebuah semua. Nah, ini kalau terlalu begini nanti bisa kontroversial. Viral nanti. Saya ugal-ugalan nanti. Wah, coba nanti. Ya intinya masalah seperti itu kita bedakan nanti. Ini imajinasi, apa halusinasi? Nah, nanti arahnya ke sana. Ada orang yang visual dianggap indigo karena dia sering. Nah, ini dibedakan. Orang indigo juga dibedakan, akurasinya juga dibedakan. Sehingga tidak semua orang yang indigo itu bisa akurat. Ada yang bisa akurat, ada yang tidak. Nah, ini nanti ada ciri-ciri. Ada ya? Sudah bisa langsung lagi, insyaallah. Oke, kurangnya mohon maaf, ikhlas. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dengan harapan mungkin malam ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, bisa membawa manfaat bagi umat dan masyarakat juga. Alhamdulillah rabbil alamin syukur kami wa fi amrika masjid ya rabbana alhamdulillah wa ijlal wa ikram sultan wa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa hakimna bi taqwa wa istiqamah wa inna ibadina dama innaka sami'un du'a rabbana la tazigh qalbana illa wa rahmana illa wa rahmana illa wa min syaitan wa la jahilna illa annaka wa qawlan wa adina hadina wa hajat hiya fiha juga wa ma fiha salah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا على كلامنا نهدي وعلى الخير ربنا اجعلنا وإياكم من شر الخير ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.